Setiap orang pasti pernah mengalami fase di mana pikiran terasa kacau hingga membuat hati pun jadi galau. Hal ini bisa dikarenakan adanya masalah asmara, kerjaan yang menumpuk, bosan dengan aktivitas harian, ataupun faktor lain. Biasanya ketika suasana hati galau, maka mood juga ikutan jelek, sehingga jadi malas melakukan segala aktivitas, mudah tersinggung, bahkan marah-marah tanpa alasan. Nah, berikut beberapa cara menenangkan hati saat pikiran kamu yang sedang kacau. Yang pertama, seburuk apapun masalahnya, tetaplah berpikir positif. Cara menenangkan hati yang paling ampuh ketika kamu dilanda masalah hidup, yakni dengan tetap berpikiran positif. Seburuk apapun kondisinya, percayalah, pasti akan ada jalan keluar. Jangan melihat sisi negatifnya saja, kamu perlu mengubah sudut pandang dan yakin bahwa setiap permasalahan selalu ada hikmahnya. Jadi, jangan terlalu bersedih ataupun frustasi. Itu malah akan membuat kamu salah langkah, bahkan memperburuk keadaan. Setidaknya, dengan berpikiran positif, kamu tidak akan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Dan itu membuat kamu lebih mudah berpikir dalam mencari solusi terhadap masalah tersebut. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kebanyakan orang berpikir bahwa bermain ke klub malam, joget-joget, dan mabuk bisa menjadi senjata untuk menenangkan hati yang gelisah. Padahal enggak sama sekali. Katakanlah, kamu menemukan kesenangan dari aktivitas clubbing tersebut. Namun percaya deh, kesenangan itu hanya untuk bertahan sesaat. Setelah itu, hati kamu akan terasa hampa kembali. Daripada menghabiskan waktu dengan hal-hal tak berguna, lebih baik kamu mendekatkan diri kepada Tuhan. Beribadahlah. Yang ketiga, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Jujur saja, kadangkala memaafkan diri sendiri itu lebih sulit daripada memaafkan kesalahan orang lain. Kondisi tersebut kerap kali membuat diri merasa berdosa, dihantui rasa bersalah tiada henti hingga memicu frustasi. Sebaiknya jika kamu mengalami masalah apapun itu, janganlah terlalu menyalahkan diri berlebihan. Bertanggung jawab memang perlu, namun bukan berarti harus terus-menerus menyiksa batin, apalagi menganggap diri kamu tak pantas diampuni. Jangan pernah berpikir demikian. Setiap orang pernah melakukan kesalahan dan setiap orang berhak mendapatkan kesempatan. Maka dari itu, cobalah untuk memaafkan diri sendiri. Dengan kamu memberikan maaf terhadap diri sendiri, lalu mencoba bangkit dan memperbaiki diri, maka itu bisa jadi cara menenangkan hati. Yang keempat, cari teman ngobrol untuk mengeluarkan unek-unek di hati. Ketika pikiran jenuh dan mood lagi nurun, sebaiknya jangan hanya berdiam diri di dalam kamar. Jangan memendam perasaan sendirian, itu malah bikin kamu semakin stres dan galau berkepanjangan. Coba cari teman ngobrol, bisa pasangan kamu, orang tua, sahabat, ataupun siapapun yang kamu percayai. Sekalipun orang yang kamu ajak ngobrol gak bisa memberikan solusi, tapi dengan mengutarakan unek-unek itu saja sudah bisa membuat hati lebih lega. Percaya deh. Namun pastikan dulu bahwa orang tersebut bisa jaga rahasia. Jangan sampai kamu bercerita dengan orang yang bermulut ember. Wih, itu bahaya. Bisa-bisa rahasia kamu jadi nyebar kemana-mana. Benar kan? Yang kelima, yakinlah badai pasti berlalu. Yang namanya orang hidup pastinya akan selalu dihadapkan pada berbagai masalah. Itu wajar. Tidak ada satupun manusia yang luput dari cobaan. Maka dari itu, untuk menyikapinya, kamu tak perlu bersedih berlebihan. Yakinlah bahwa badai pasti berlalu. Tak peduli seberapa pahit dan seberapa sulit, semua itu pasti akan terlewati seiring berjalannya waktu. Kamu hanya perlu bertahan untuk menjalaninya. Dan kamu tidak sendirian. Semua orang di dunia ini punya ujiannya masing-masing. Bahkan mungkin ada yang masalahnya lebih rumit dari kamu. Oleh karenanya, cobalah untuk ikhlas dan bersabar. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Dengan begitu, kamu akan merasa lebih tenang. Yang keenam, jangan pernah lari dari masalah. Ketika pikiran kamu terasa kacau dikarenakan suatu masalah, cara menenangkan diri yang paling efektif adalah dengan menghadapi masalah tersebut, bukan dengan lari ataupun sembunyi. Lari dari masalah tidak hanya membuat kamu seperti pengecut, tapi juga bikin hati semakin tidak tentram dan cemas. Oleh sebab itu, jadilah seseorang yang bertanggung jawab. Bila memang kamu salah, maka mengakulah. Selesaikan apa yang telah kamu perbuat, walaupun hasilnya nanti tidak sesuai dengan yang kamu harapkan. Setidaknya kamu sudah berani menghadapi, dan itu akan membuat kamu bangga dan tenang. Oh iya, sebenarnya wajar saja sih jika kamu bersedih ketika ada masalah, tapi sebaiknya jangan terlalu tenggelam dalam perasaan. Cobalah untuk bangkit, dan yang terpenting jangan pernah lelah untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Oke?